Bacaan Injil kita pada pagi hari ini terambil dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 7 hingga ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan yang dikatakan berbahagia ialah kita yang tidak saja mendengarnya tapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua berada dalam keadaan yang baik-baik saja, dan kita patut ucap syukur kepada Tuhan karena untuk cinta dan kasih-Nya, Dia masih mengizinkan kita untuk semua berkumpul di tempat ini guna mengikuti persekutuan ibadah minggu pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum saya masuk dalam renungan khotbah pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yapi Valiano Tusi, mahasiswa Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana yang berada di Jawa Tengah, khususnya di kota Salatiga. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mengucap syukur kepada Tuhan dan juga kepada jemaat yang ada pada saat ini untuk yang masih memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan praktik khotbah demi memenuhi tugas kuliah saya atau homiletika 2 di kampus. Dan mungkin sekian perkenalan singkat dari saya. Kalau mau berkenalan lebih lanjut nanti bisa di belakang layar gitu ya. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi Shalom. Tema bacaan kita pada pagi hari ini ialah kerendahan hati karena dituntun Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang percaya, pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah sejauh mana kita sudah menerapkan sikap rendah hati di dalam kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Tentu kita pasti ada kerinduan di dalam diri kita untuk menjadi seseorang yang rendah hati, yang terutama dituntun oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ketika membahas tentang rendah hati, saya teringat pada salah satu tokoh yang sudah menjadi sosok yang sangat terkenal karena sering muncul dalam media kita dengan motivasinya, kata-katanya, dan bahkan tindakan yang menginspirasi kita. Orang yang dimaksud di sini ialah Bunda Teresa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Bunda Teresa dikenal karena ajarannya yang luar biasa kepada orang-orang yang paling terpinggirkan dan membutuhkan. Dalam setiap tindakan dan pelayanannya, ia menunjukkan kerendahan hati yang sangat mendalam. Salah satu kisah yang sering sekali diceritakan oleh orang-orang ketika ia mengunjungi rumah sakit untuk merawat pasien yang terinfeksi kusta. Di rumah sakit tersebut, Bunda Teresa menemukan bagaimana seorang pria yang sangat menderita, terabaikan, dan tidak ada yang mau mendekatinya karena penyakit yang dideritanya yang sangat mengerikan itu. Banyak yang di antara mereka merasa jijik, bahkan takut, dan berbangun komunikasi dengan dia saja sangat jarang. Namun Bunda Teresa dengan sikapnya yang begitu luar biasa, ia tidak hanya mendekatinya, tetapi dia juga membungkuk, merawat, menyuci lukanya dengan penuh kasih. Ketika seseorang bertanya kepada dia, "Mengapa engkau melakukan hal tersebut?" Bunda Teresa hanya menjawab, "Karena saya melihat Yesus Kristus di dalam orang ini. Saya melayani dia dengan melayani orang ini. Saya melayani dia dengan melayani orang yang paling terpinggirkan." Di dalam tindakan Bunda Teresa menunjukkan bahwa kerendahan hati bukan hanya tentang bagaimana kita merendahkan diri, tetapi juga bagaimana kita mengutamakan orang lain di atas diri kita sendiri. Di sini Bunda Teresa tidak mencari pujian atau pengakuan, dan sebaliknya. Ia melakukan segala sesuatu ini dengan tulus, penuh kasih, tanpa memikirkan status sosial atau penilaian orang lain yang ada di sekitar dia. Dari kisah hidup Bunda Teresa ini, setidaknya dapat membantu kita
untuk memahami maksud dari tema bacaan kita hari ini tentang kerendahan hati karena dituntun oleh Roh Kudus, yang telah kita baca bersama-sama dalam bacaan Injil kita di dalam Lukas pasal 14 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-14 itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam bacaan Injil kita hari ini, Injil Lukas menggambarkan suatu peristiwa di mana Yesus diundang oleh seorang Farisi untuk makan bersama pada hari Sabat. Pada masa itu, jamuan makan bersama memiliki makna sosial yang sangat penting. Orang-orang yang diundang seringkali mencerminkan status sosial mereka di dalam masyarakat, dan bahkan penempatan tempat duduk di meja makan sangat diperhatikan. Mengapa demikian? Karena kita lihat bahwa di dalam budaya Yahudi, pesta makan bukan hanya sekedar peristiwa makan bersama-sama saja, melainkan juga merupakan kesempatan untuk mencari kehormatan, status, dan relasi seseorang di dalam kehidupan mereka. Tamu-tamu yang diundang juga biasanya dipilih berdasarkan kedudukan mereka yang berada di masyarakat. Dan posisi duduk juga ditentukan sesuai dengan tingkatan kehormatan masing-masing orang yang diundang. Ketika Yesus memperhatikan bahwa orang-orang yang hadir di situ sangat atau saling berlomba untuk mendapatkan tempat duduk yang paling terhormat dalam perjamuan makan malam itu. Melihat situasi yang terjadi pada saat itu, Yesus menggunakan kesempatan tersebut untuk menyampaikan sebuah perumpamaan kepada mereka yang diundang dalam perjamuan makan bersama itu. Di dalam bacaan kita hari ini, Yesus menggambarkan bahwa ketika atau jika engkau diundang ke suatu pesta, janganlah engkau duduk di tempat kehormatan. Janganlah duduk di tempat kehormatan. Istilah tempat kehormatan di sini merujuk pada posisi yang terdepan atau kedudukan utama di meja makan. Kalau dalam era kita sekarang ini, diposisikan sebagai seseorang menjadi kepala meja ketika kita makan bersama-sama di meja makan itu sendiri. Di sini Yesus mengingatkan bahwa jika seseorang yang duduk di tempat kehormatan, dan ketika tuan rumah memintanya atau meminta orang tersebut untuk tempat duduk yang terhormat itu ditempatkan oleh tamu lainnya, maka orang itu akan merasa malu. Dan sebaliknya, di sini Yesus menasihatkan kepada kita agar ketika kita diundang, kita jangan memilih tempat yang paling tertinggi, melainkan memilih tempat yang paling rendah. Karena dengan demikian, jika tuan rumah mengundang kita untuk duduk di tempat yang paling terhormat, kita akan menerima penghormatan di hadapan semua orang yang hadir dalam jamuan makan bersama itu. Melalui perumpamaan ini sebenarnya Yesus ingin mengajarkan kepada kita untuk merenungkan sikap hati ketika kita menghadiri undangan atau jamuan makan bersama dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan tentunya. Apakah kita datang hanya mencari kehormatan? Ataukah kita datang dengan sikap rendah hati, tidak menuntut tempat yang utama? Yesus telah menunjukkan sikap yang seharusnya kita miliki oleh orang-orang percaya. Ia juga menegaskan kepada kita bahwa orang-orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Dan siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini adalah prinsip yang paling penting di dalam kerajaan Allah. Ia mengajarkan kita tentang kerendahan hati dan sikap menghargai orang lain di atas diri kita sendiri. Di dalam bacaan kita hari ini juga, Yesus ingin menegaskan kepada kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bahwa dalam acara makan bersama, undangan yang diberikan seharusnya tidak bersifat pilih kasih. Ia mengingatkan bahwa agar kita tidak hanya mengundang sahabat-sahabat, saudara-saudara, keluarga, atau tetangga-tetangga kita yang memiliki kedudukan atau kekayaan yang setara dengan kita. Yesus menantang pola pikir seperti itu. Sebaliknya, Yesus menegaskan kepada kita bahwa sudah seharusnya kita mengundang orang-orang miskin, orang-orang yang cacat, lumpuh, buta, yakni mereka yang
membutuhkan pertolongan, yang lemah, dan bahkan seringkali terpinggirkan di dalam kalangan masyarakat kita. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita mengundang atau menolong orang-orang seperti ini, kita tidak boleh melakukan dengan harapan untuk mendapatkan imbalan atau balasan dari mereka. Sebab balasan yang sejati akan kita dapat dari Allah itu sendiri setelah kebangkitan orang-orang yang benar. Artinya di sini di mana mereka yang dianggap benar di hadapan Allah akan dibangkitkan untuk menerima upah dan berkat-Nya yang begitu luar biasa. Dari bacaan kita di sini pada pagi hari ini, secara keseluruhan ingin menggambarkan kepada kita bahwa Yesus sedang menantang nilai-nilai sosial yang berlaku pada zaman itu. Yang dalam hal itu berlaku dalam konteks perjamuan makan bersama itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam bacaan kita hari ini, setidaknya ada 2 poin yang dapat kita pelajari bersama, yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita. Poin yang pertama, rendah hati bukan karena direndahkan. Di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menunjukkan sikap rendah hati merupakan sebuah tantangan yang tidak mudah bagi kita. Hal ini karena kita dituntut untuk meninggalkan sikap egois kita, sombong, angkuh, dan merasa diri paling mampu dibandingkan orang lain. Sikap seperti itu seringkali kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya, baik dalam keluarga, masyarakat, lingkungan kerja, bahkan di dalam lingkungan gereja sekalipun. Banyak sekali orang-orang yang merasa bersikap rendah juga, berarti membiarkan diri untuk direndahkan oleh orang lain, sehingga dianggap lemah atau dinilai sebagai pribadi yang tidak tangguh. Pemahaman yang keliru seperti inilah yang seringkali menghambat kita sebagai orang-orang percaya untuk menunjukkan sikap kerendahan hati kita sebagai pengikut Kristus yang sejati di dalam kehidupan kita. Di dalam bacaan kita hari ini, ayat 8 hingga ayat yang ke-10, Yesus telah memberikan perumpamaan yang sangat jelas bagi kita mengenai sikap yang sudah seharusnya kita miliki saat kita diundang dalam perjamuan makan bersama. Ia mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak langsung duduk ke tempat kehormatan, supaya kita tidak dipindahkan ke tempat yang lebih rendah ketika ada tamu yang lebih terhormat datang. Dan sebaliknya, Yesus menasihatkan kepada kita agar kita duduk ke tempat yang paling terendah terlebih dahulu, sehingga tuan rumah yang akan mengundang kita sendiri untuk mempersilahkan kita duduk di tempat yang paling terhormat di hadapan semua orang. Perumpamaan ini sangat jelas, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Di sini menunjukkan perbedaan kedudukan antara orang yang rendah hati dan orang yang tidak rendah hati. Ketika kita berusaha untuk menjadi pribadi yang rendah hati, sudah pasti kita akan mengalami penolakan, pengabaian. Tetapi jangan biarkan itu menjadi masalah dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan sendirilah yang akan mengangkat dan memuliakan kita di hadapan semua orang. Hal ini juga yang telah dijelaskan secara jelas di dalam ayat yang 11. Ia menyatakan kepada kita bahwa barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pemahaman tentang meninggikan diri di sini mencerminkan sikap atau tindakan seseorang yang ingin diakui atau dihargai secara berlebihan oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Orang-orang seperti ini biasanya ingin menunjukkan kelebihan atau kemampuan mereka secara mencolok. Bahkan mereka cenderung melebihkan dirinya agar dipandang istimewa oleh orang-orang lain yang ada di sekitar mereka. Tentu saja Bapak, Ibu, Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Kristus Yesus Kristus, sikap seperti itulah bukanlah sikap yang dikehendaki oleh Tuhan kita.
Sebaliknya, Tuhan mengkehendaki kita untuk memiliki kerendahan hati, hidup dalam kesederhanaan, dan membiarkan Tuhan sendiri yang meninggikan kita pada waktunya. Hal demikian Bapak Ibu Saudara-saudara yang diterapkan dalam kehidupannya Bunda Teresa. Ia telah memberikan contoh yang sangat baik dalam menunjukkan sikap rendah hati yang sangat sejati. Berbeda dari sekedar merendahkan diri, Bunda Teresa telah menjalani hidupnya yang sederhana, tidak terikat dalam pada kekayaan maupun status sosialnya. Ia memilih untuk menjadi orang yang hidup di antara orang miskin dan berbagi kehidupan dengan mereka. Kesederhanaan ini mencerminkan bagaimana sikap rendah hati itu, di mana ia tidak membiarkan kekayaan atau statusnya menghalangi pelayanannya. Tentu saja, hal ini menjadi pelajaran bagi kita, orang-orang percaya di masa kini. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita ialah untuk menanggapi hal tersebut. Pertanyaan yang harus kita renungkan ialah, sudah sampaikah di mana kita sebagai orang-orang percaya untuk menunjukkan sikap rendah hati itu? Pertanyaan ini dapat membantu kita untuk merefleksikan segala tindakan sikap kita di dalam kehidupan kita dan merespon kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu dengan menunjukkan sikap rendah hati, bukan semata-mata untuk menyenangkan orang-orang yang ada di sekitar kita, melainkan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan semata. Sebagai orang percaya, sudah seharusnya kita memiliki keunikan yang membedakan kita di dunia ini. Melalui perbedaan ini, orang-orang di sekitar kita dapat merasakan kehadiran Tuhan melalui sikap hidup dan perilaku kita yang ada di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, poin yang kedua yang menjadi pelajaran bagi kita ialah kasih tanpa pamrih. Berbicara mengenai kasih, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, berarti kita berbicara mengenai perasaan atau sikap yang mendalam dan tulus kepada orang lain, yang ditandai oleh perhatian kita, pengertian, dan bahkan pengorbanan dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk menunjukkan sikap kasih, kita seringkali menghadapi tantangan yang sulit. Seringkali sikap kasih yang kita tujukan hanya berfokus kepada orang-orang yang kita kenal saja, atau orang-orang yang memiliki kedudukan yang sama dalam status sosial kita, seperti pekerjaan, kekayaan, pemikiran yang sejalan, dan mungkin masih banyak lain sebagainya. Segala perbedaan ini terkadang menghambat kita untuk menunjukkan sikap kasih itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam bacaan kita hari ini, ayat 12 hingga ayatnya yang ke-14, Yesus telah memberikan penegasan yang penting kepada jemaatnya mengenai undangan perjamuan makan bersama. Ia menyoroti kebiasaan yang seringkali di mana orang hanya mengundang orang-orang terdekat seperti sahabat, kerabat, tetangga, dan bahkan orang-orang yang memiliki kekayaan atau status sosial yang tinggi di dalam masyarakat. Dan mereka memberikan harapan untuk mendapatkan balasan yang setimpangnya. Namun Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Yesus sangat menolak cara pandang seperti itu. Ia justru memberikan ajaran yang bertolak belakang dari kebiasaan umum yang terjadi pada saat itu, yaitu mengundang orang-orang yang miskin, cacat, buta, dan lumpuh. Mereka yang tidak mampu dan tidak memiliki apa-apa untuk membalas segala kebaikan, karena mereka memiliki kelemahan dan keterbatasan di dalam kehidupan mereka. Tetapi perlu diingat di sini bahwa balasan yang sejati bukan berasal dari manusia itu sendiri, melainkan dari Bapa yang ada di surga. Di sini merujuk bahwa bukti nyata tentang kasih yang tanpa pamrih, yang tulus dan murni di dalam kehidupan kita. Hal ini juga yang ditunjukkan oleh Bunda Teresa di dalam sikap kehidupannya, di mana ia selalu peka terhadap mereka yang lemah yang ada di sekitarnya,
yang sangat membutuhkan pertolongan, yang menunjukkan bahwa sikap kita seharusnya adalah memberikan bantuan tanpa mengharapkan imbalan, melainkan semata-mata karena kasih dan kepedulian kita terhadap sesama kita. Sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus, kita diajak untuk menghidupi ajarannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun hal itu sulit bagi saya dan saudara untuk menjalaninya, marilah kita meminta pertolongan dari Tuhan agar Ia mampukan kita melalui hubungan yang dekat dengannya. Hadirkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita agar Ia membimbing dan menyertai setiap langkah kehidupan kita agar sesuai dengan kehendak-Nya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita ialah, sudahkah kita menerapkan kasih tanpa pamrih di dalam kehidupan kita? Tuhan tidak pernah menuntut kita untuk melakukan hal-hal yang besar. Ia hanya mengkehendaki kita untuk melakukan hal-hal yang sederhana, tetapi dengan hati yang tulus di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang percaya kepada Kristus, marilah kita mengingat bahwa ajaran Yesus tentang kerendahan hati mengajak kita untuk merendahkan diri di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita dapat memperoleh penghormatan yang sejati yang berasal dari Dia saja. Dengan mengundang dan memperhatikan mereka yang lemah dan terpinggirkan, kita telah mencerminkan kerajaan Allah yang mengutamakan kasih dan perhatian di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita merenungkan sikap kita terhadap sesama dan berkomitmen untuk sesuai dengan prinsip dan kasih dan bahkan kerendahan hati di dalam komunitas kehidupan kita, sehingga kita dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain dan memuliakan nama Tuhan dalam setiap tindakan dan perilaku kita. Selamat merenungkan sabda Tuhan. Tuhan memberkati dan memampukan kita. Amin. Saat teduh untuk kita.